Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhjirin. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan ISP kelas D. Di sini saya ingin mempresentasikan bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, usaha dagang; kedua, firma; yang ketiga, PT; yang keempat, CP; yang kelima, koperasi; dan yang terakhir, BUMN. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya langsung mempresentasikan yang pertama, usaha dagang. Usaha dagang adalah usaha yang kegiatan utamanya hanya menjual dan membeli barang untuk tujuan memperoleh keuntungan tanpa merubah kondisi barang yang dijual. Keuntungan dari barang yang dijual diperoleh dengan memperhitungkan biaya distribusi dan operasional. Dalam usaha dagang, pengusaha bertanggung jawab pribadi untuk keseluruhan dan segala risiko dan perikatan yang timbul dalam kegiatan usahanya. Dalam hal ini berlaku ketentuan pasal 1731 KUHP RD yang isinya segala kebendaan si berhutang, baik yang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggung jawab untuk segala perikatan perorangan. Adapun cara dan syarat izin mendirikan usaha, yaitu dengan cara mendaftarkan keberadaan kegiatan usaha tersebut dan mendapatkan izin dalam menjalankan bisnis perdagangan. Selain cara, adapun syarat yang harus diajukan, yaitu 1. Izin domisili usaha dari kantor sahak PTSP kelurahan setempat. 2. Mengajukan penerbitan NPWP atas nama diri sendiri. 3. Mengajukan permohonan surat izin usaha perdagangan perseorangan kepada kantor sahak PTSP kecamatan setempat. 4. Pendaftaran tanda daftar perusahaan. Yang kedua, firma. Firma adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antar dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Tanggung jawab sekutu dalam firma adalah tanggung jawab setiap persero untuk semua sekutu, atau sering disebut tanggung jawab rempet. Dalam mendirikan usaha firma, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, jumlah pendiri perusahaan minimal 2 orang atau lebih. 2. Memiliki nama yang bakal dipakai oleh firma tersebut. 3. Memiliki pengurus yang diangkat dan ditetapkan oleh para pendiri. 4. Memiliki maksud dan tujuan yang spesifik. 5. Tidak boleh ikut campur tangan dalam tugas sekutu komplementer. Yang ketiga, CP. CP adalah suatu bentuk badan usaha yang berbentuk persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayai uangnya atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Perusahaan CP mempunyai tanggung jawab yang pribadi untuk keseluruhan sekutu yang berada dalam CP. Telah diatur dalam pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Cara dan persyaratan dalam mendirikan perusahaan CP. Yang pertama, membuat akta pendiri CP. 2. Mendaftarkan akta pendiri CP. 3. Mengurus izin usaha atau SIUP. 4. Mengurus tanda daftar perusahaan. 5. Mengumumkan tisar resmi. 4. PT. PT yaitu suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab dari para pemegang saham perseroan terbatas
berdasarkan pada jumlah saham yang dimiliki. Tanggung jawab hukum dalam PT. Menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PT, pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang timbul atas nama perseroan melebihi saham yang dimiliki. Cara-cara untuk mendirikan PT yaitu memilih notaris, memiliki modal dasar, penentuan domisil usaha, penentuan bidang usaha, pemilihan nama perusahaan, pembuatan daftar akta, tanda tangan, pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM, membuat dan mendaftarkan BPJS, membuat NPWP, pembuatan SWP dan TDP. Yang kelima, koperasi. Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap anggotanya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Tanggung jawab hukum. Dalam pasal 34 Undang-Undang Perdagangan yang menyatakan bahwa pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi. Yang keenam, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikan dimiliki oleh negara Republik Indonesia. BUMN adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memberikan kontrol kepadanya. Tanggung jawab hukumnya. Direksi bertanggung jawab penuh dalam mengelola perusahaan masing-masing. Anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Cara dan syarat mendirikan perusahaan BUMN. Yang pertama, pembentukan perum atau persero baru. 2. Perubahan bentuk unit. 3. Perubahan bentuk badan hukum BUMN. 4. Pembentukan BUMN akibat peleburan persero dan perum. 5. Pendiri BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah meliputi A. Penerapan pendirian BUMN. B. Maksud dan tujuan pendirian BUMN. C. Penetapan besarnya penyataan kekayaan negara yang dipisahkan dalam rangka pendirian BUMN. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.